Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, mahasiswa Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Otentik terhadap Perilaku Kerja Proaktif, Peran Mediasi, Identifikasi Organisasional, dan Moderasi Kolektivisme Psikologis. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak C. Budi Santoso, SE, MPus, PhD. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan persaingan, mendorong organisasi untuk meningkatkan daya saing melalui individu yang proaktif. Hal ini mempertimbangkan pemenuhan kinerja formal saja sudah tidak mencukupi lagi. Individu dituntut untuk memiliki inisiatif, berorientasi pada masa depan, dan membawa perubahan di dalam organisasi dan dirinya sendiri. Seperti misalnya perilaku bersuara, bertanggung jawab, mencegah masalah, dan perilaku inovatif. Individu yang proaktif memiliki inisiatif untuk mencegah masalah dan memanfaatkan peluang untuk peningkatan diri yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara empiris, perilaku kerja proaktif terbukti berdampak positif terhadap kinerja organisasi berkelanjutan, status sosial individu, dan tim yang inovatif. Tsai et al. Tahun 2019 dan Biddle dan Parker tahun 2011 telah mengidentifikasi anteseden penting yang dapat mempengaruhi perilaku kerja proaktif, yaitu faktor situasional, perbedaan individual, dan interaksi antar keduanya atau proses motivasi. Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor penting tersebut masih diperlukan, mempertimbangkan karena orang, lingkungan, dan perilaku terus mengalami perubahan. Terkait dengan faktor situasional, Tsai et al. Tahun 2019 telah mengidentifikasi salah satu faktor penting, yaitu gaya kepemimpinan. Mempertimbangkan pemimpin merupakan perwakilan organisasi yang berinteraksi langsung dengan pengikutnya, sehingga bagaimana pemimpin berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku pengikutnya. Setiap gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi keputusan individu untuk berperilaku proaktif di tempat kerja secara berbeda-beda. Misalnya, gaya kepemimpinan otentik yang menekankan pada keterbukaan dan relasi dapat menciptakan iklim yang mendorong pengikutnya untuk belajar dan bertumbuh. Selain itu, secara tidak langsung, pemimpin otentik dapat mempengaruhi proses motivasi kognitif individu atau pengikutnya dengan menunjukkan bahwa perilaku yang pengikut lakukan dapat berkontribusi terhadap organisasi. Pemimpin dapat mendorong pembangunan konsep organisasi dalam diri pengikut, sehingga mereka dapat menggunakan kacamata kolektif sebagai pedoman perilaku dan sikapnya, atau dengan kata lain, membangun rasa kesatuan dan kepemilikan terhadap organisasi. Dalam proses motivasi tersebut, pengikut kemungkinan mempertimbangkan keterlibatan mereka apabila terikat dalam perilaku kerja proaktif di masa depan, di mana pengikut perlu melakukan perencanaan untuk terlibat dalam perilaku proaktif atau tidak. Dalam perencanaan tersebut, mereka merefleksikan nilai dan prinsipnya. Misalnya, nilai kolektivisme psikologis yang pengikut miliki dapat membangun rasa kooperatif dan kerjasama sehingga memungkinkan hubungan yang aman untuk berperilaku proaktif. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, masih perlunya eksplorasi lebih lanjut terkait dengan pengaruh gaya kepemimpinan tertentu terhadap perilaku kerja proaktif. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan otentik yang masih kurang memperoleh perhatian dalam literatur perilaku kerja proaktif, yang mana masih terfokus pada gaya kepemimpinan transformasional, etis, dan juga pemberdayaan. Secara teoritis, gaya kepemimpinan otentik dapat berperilaku positif terhadap perilaku kerja proaktif. Kendati demikian, secara empiris, pernyataan tersebut belum konklusif karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil. Penelitian terdahulu kemudian menyarankan perlunya adanya pengujian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif sebagai tambahan pemahaman. Lebih lanjut, penelitian terdahulu juga menyarankan perlunya adanya mekanisme yang menjelaskan bagaimana pemimpin otentik berpengaruh terhadap perilaku
kerja proaktif. Penelitian ini kemudian menyarankan variabel mediasi berupa identifikasi organisasional yang sebelumnya disarankan oleh Gardner et al. Tahun 2005 dan Parker et al. Tahun 2010 sebagai variabel mediasi. Urbach et al. Tahun 2021 juga menyarankan bahwa variasi hasil dari perilaku kerja proaktif terkait dengan budaya atau kontekstual yang berbeda. Sejauh ini penelitian terkait dengan perilaku kerja proaktif terfokus pada budaya barat. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguji perilaku kerja proaktif dalam budaya di negara Indonesia yang menganut budaya kolektivisme sebagai tambahan pemahaman bagaimana perilaku kerja proaktif dalam budaya kolektivisme. Lebih lanjut, perilaku kerja proaktif merupakan perilaku kerja yang penting dalam industri yang mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan persaingan yang tinggi, seperti misalnya industri perhotelan. Kendati demikian, penelitian terkait dengan perilaku kerja proaktif di dalam industri perhotelan masih kurang memperoleh perhatian. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji perilaku kerja proaktif dalam konteks industri perhotelan. Selanjutnya adalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini, pertama, apakah kepemimpinan otentik berpengaruh positif terhadap perilaku kerja proaktif? Kedua, apakah identifikasi organisasional memediasi pengaruh kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif? Dan yang ketiga, apakah kolektivisme psikologis memoderasi pengaruh identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pertama, menguji pengaruh kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif. Kedua, menguji peran mediasi identifikasi organisasional pada pengaruh kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif. Dan yang ketiga adalah menguji peran moderasi kolektivisme psikologis dalam pengaruh identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif. Selanjutnya adalah manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemahaman terkait dengan jalur penciptaan perilaku kerja proaktif, terutama terkait dengan faktor situasional, perbedaan individual, dan interaksi antar keduanya. Kedua adalah manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara empiris terkait dengan faktor yang dapat memberikan dan mendorong perilaku kerja proaktif di dalam organisasi, terutama perilaku efektif dari pemimpin yang dapat mendorong perkembangan diri pengikut agar dapat berperilaku kerja proaktif di dalam organisasi. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terbagi menjadi tiga, yaitu teori mayor dan dua teori minor. Untuk teori mayornya adalah teori determinasi diri yang menerangkan bahwa individu yang termotivasi secara intrinsik akan secara mandiri mengembangkan dirinya sendiri. Motivasi intrinsik tersebut bersumber dari pemenuhan kebutuhan dasar berupa otonomi, keterhubungan, dan kompetensi. Lebih lanjut, teori ini juga menyatakan bahwa individu merupakan individu yang terbuka dan aktif sehingga dapat melakukan integrasi dan identifikasi terhadap lingkungan eksternalnya sehingga dapat mengaburkan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk selanjutnya adalah teori kognitif sosial yang menjelaskan bahwa faktor individual dan lingkungan secara aktif saling mempengaruhi. Dalam hal ini, individu mengetahui dengan pasti bahwa perilaku yang dilakukannya memiliki implikasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, individu melakukan pembelajaran untuk memahami perilaku apa yang tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Pembelajaran tersebut kemudian dapat bersumber dari pemodelan yang diamati atau observasi yang dilakukan oleh individu terhadap suatu faktor atau pemodelan. Selanjutnya, hasil dari observasi atau pembelajaran tersebut dapat terkumpul menjadi rangka kognitif yang mempengaruhi bagaimana individu berperilaku. Untuk selanjutnya adalah teori identitas sosial, yaitu teori yang menjelaskan bahwa keanggotaan suatu individu dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi bagaimana individu tersebut berperilaku.
Individu membangun identitas diri berdasarkan pengetahuannya terhadap keanggotaannya beserta signifikansi emosional yang menyertai keanggotaan tersebut. Kemudian menjadikan identitas tersebut sebagai pedoman dalam perilakunya di dalam organisasi. Poin berikutnya adalah pengembangan hipotesis 1. Berlandaskan pada teori determinasi diri, perilaku kerja proaktif mengindikasikan bahwa individu memiliki otonom atas dirinya sendiri. Dalam hal ini, dengan individu berperilaku kerja proaktif, sama halnya dengan individu tersebut berperilaku otentik, karena individu berperilaku selaras dengan nilai atau konsep dirinya yang sebenarnya. Oleh sebab itu kemudian, berlandaskan pada teori kognitif sosial, pemimpin dapat mempengaruhi bagaimana pengikut membangun dan mengungkapkan dirinya melalui percontohan. Pemimpin otentik dapat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku kerja proaktif dengan menunjukkan bahwa perilaku proaktif merupakan hal penting sebagai wujud pengungkapan dirinya yang sebenarnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemimpin otentik yang menjadi percontohan tersebut. Pemodelan yang dilakukan oleh pemimpin otentik memunculkan kesadaran diri dan pengaturan diri dalam diri pengikutnya yang membantu pengikut memahami konsep dirinya yang sebenarnya atas internalisasi nilai dan tujuan yang diungkapkan oleh pemimpin otentik tersebut. Lebih lanjut, pemimpin otentik dapat mendorong perilaku kerja proaktif karena menunjukkan kesadaran diri, internalisasi moral, pengelolaan informasi yang berimbang, dan hubungan transparan yang dibangun oleh pemimpin otentik. Hal tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan psikologis individu, seperti misalnya hubungan yang transparan yang dibangun pemimpin otentik dengan pengikutnya menunjukkan adanya keterhubungan yang dekat antara pemimpin dan pengikutnya. Oleh sebab itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kepemimpinan otentik berpengaruh positif terhadap perilaku kerja proaktif. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis 2. Teori identitas sosial, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa keanggotaan individu dalam suatu organisasi mempengaruhi bagaimana individu tersebut berperilaku. Dalam hal ini, pemimpin sebagai wakil yang berinteraksi langsung dengan individu memungkinkan untuk memiliki implikasi dalam pembentukan identitas pengikutnya. Pemimpin otentik yang bertindak berdasarkan nilai moral terinternalisasi, berintegritas, dan walking the talking memungkinkan dirinya sebagai prototipikal, dipandang menarik, dan pengikut dapat melakukan internalisasi atas nilai organisasi yang ditunjukkan oleh pemimpin otentik tersebut. Internalisasi nilai memungkinkan terdapatnya keselarasan antara nilai individu dengan nilai organisasi. Dalam hal ini kemudian pengikut membangun identitas diri berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukannya dari pemimpin otentik tersebut. Individu yang memiliki identifikasi organisasional cenderung untuk terikat dalam perilaku kerja proaktif sebagai upaya untuk membentuk diri dan organisasi di masa depan. Individu membayangkan bagaimana dirinya di masa depan sehingga perlu untuk berperilaku proaktif agar identitas dirinya di masa depan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, identifikasi organisasional akan memotivasi secara intrinsik untuk berperilaku proaktif karena menunjukkan bahwa pencapaian organisasi sama halnya dengan pencapaian diri individu tersebut, di mana individu merasakan adanya rasa kesatuan dan kepemilikan terhadap organisasi tersebut. Oleh sebab itu, H2 dalam penelitian ini adalah identifikasi organisasional memediasi pengaruh kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif. Poin berikutnya adalah pengembangan hipotesis 3. Berlandaskan pada teori identitas sosial, menyatakan bahwa ketika individu telah menggunakan kacamata kolektif dalam perilakunya, maka individu memiliki kecenderungan untuk berperilaku kerja proaktif sebagai upaya untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Proses motivasi ini akan diperkuat ketika nilai hasil identifikasi tersebut selaras dengan nilai yang ada dalam diri individu.
Dalam hal ini adalah nilai kolektivisme psikologis yang dimiliki oleh individu. Nilai kolektif yang dimiliki individu memungkinkan keselarasan dengan nilai identifikasi karena sama identifikasi organisasional karena sama-sama menekankan nilai organisasi dalam diri individu tersebut. Perlu disadari kemudian bahwa perilaku kerja proaktif sendiri bukan hanya mengenai pencapaian tujuan pribadi individu tersebut, namun individu juga melakukan integrasi dan adopsi antara nilai dirinya dengan nilai organisasi, di mana individu tidak akan berperilaku kerja proaktif ketika perilaku tersebut tidak dihargai oleh organisasi. Oleh sebab itu, individu akan lebih berkemauan untuk berperilaku kerja proaktif ketika individu juga memiliki nilai kolektif dalam dirinya. Lebih lanjut, dengan adanya nilai kolektif dalam diri individu memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Sebagaimana diketahui bahwa perilaku kerja proaktif merupakan perilaku yang dapat dipandang negatif oleh rekan kerjanya. Oleh sebab itu, perlu adanya kooperatif atau sikap kerjasama yang dibangun individu untuk mencapai kebutuhan tujuan kelompok sebagai upaya untuk mencapai tujuan pribadinya. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kolektivisme psikologis memoderasi pengaruh identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif. Berikut adalah model penelitian dalam proposal tesis saya. Poin berikutnya adalah metodologi penelitian. Desain penelitian dalam proposal tesis saya merupakan penelitian eksplanatori yang berlandaskan para paradigma positivis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pelaksanaan akan dilakukan secara cross-seksional melalui metode survei. Poin berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di hotel bintang 3, 4, dan 5. Industri hotel dipilih karena industri ini adalah industri yang lingkungan bisnisnya penuh dengan ketidakpastian dan persaingan yang tinggi, terutama setelah adanya COVID-19 yang memerlukan banyak inovasi dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, karyawan hotel memerlukan perilaku kerja proaktif karena perlu untuk bersikap fleksibel dalam melayani pengunjung hotel. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling serta purposive sampling, di mana kriterianya adalah karyawan telah bekerja lebih dari 6 bulan, pengikut supervisor yang sama selama lebih dari 6 bulan, merupakan karyawan housekeeping atau food and beverage, dan status karyawan tetap atau kontrak internal. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini minimal adalah 100 seperti yang dianjurkan oleh Heard et al. Tahun 2019. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi responden terkait dengan kepemimpinan otentik, identifikasi organisasional, kolektivisme psikologis, dan perilaku kerja proaktif, maka data yang digunakan adalah data primer dengan unit analisis individu. Waktu pelaksanaan adalah cross-seksional dengan menggunakan teknik survei secara offline. Kemudian kuesioner nantinya akan bersifat self-report, yaitu responden mengisi sendiri atas kuesioner yang diberikan kepadanya. Kuesioner sendiri menggunakan skala Likert 1-5. Menyadari bahwa penelitian ini menggunakan satu sumber data, maka kemungkinan terdapat bias kepatutan sosial. Oleh sebab itu, kuesioner dirancang untuk menghindari atau mengurangi resiko bias kepatutan sosial tersebut, di mana kuesioner akan dijelaskan bahwa kuesioner tersebut bersifat anonim, tidak terdapat jawaban salah atau benar, dan terdapat pernyataan bahwa responden perlu mengisi sesuai dengan
perilaku yang sebenarnya dan bukan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, kuesioner juga akan berisi dengan karakteristik responden serta pertanyaan inti dalam penelitian ini terkait dengan variabel penelitian. Poin selanjutnya adalah definisi operasional dan pengukuran dari variabel dalam penelitian ini. Pertama adalah perilaku kerja proaktif. Perilaku kerja proaktif merupakan tindakan yang diarahkan oleh diri sendiri dan berfokus pada masa depan dalam suatu organisasi di mana individu bertujuan untuk membawa perubahan di dalam organisasi dan dirinya sendiri. Ya, menurut Parker dan Collins tahun 2010. Terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu bertanggung jawab, bersuara, mencegah masalah, dan inovatif, seperti yang saya tunjukkan dalam kuesioner dalam item pertanyaan berikut. Selanjutnya, terkait dengan kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang memanfaatkan dan menunjukkan kapasitas psikologis dan iklim etika yang positif untuk menumbuhkan kesadaran diri yang lebih besar. Internalisasi moral, kesadaran diri, pengelolaan informasi yang berimbang, dan hubungan yang transparan dalam menjalin interaksi dengan pengikutnya guna mendorong pengembangan diri sendiri dan pengikutnya. Selanjutnya, terkait dengan identifikasi organisasional didefinisikan sebagai persepsi kesatuan dan kepemilikan individu dengan organisasi yang mempekerjakannya, di mana individu mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaannya di organisasi. Terdiri dari kesamaan pengalaman, kesamaan karakteristik yang ditunjukkan dalam item kuesioner yang saya tampilkan berikut. Selanjutnya adalah kolektivisme psikologis, yaitu merupakan sejauh mana individu menghargai tujuan kelompok, norma kelompok, dan kesejahteraan kelompok, dan kecenderungan kerjasama dalam konteks kelompok. Item pertanyaan seperti yang saya tampilkan, di mana memiliki 3 dimensi, yaitu kepercayaan, nilai, dan norma. Terakhir adalah teknik analisis data. Penelitian ini akan menggunakan SAM-PLS dengan menggunakan software WAPLS. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu melakukan uji asumsi data, outer model, dan inner model. Next. Uji asumsi data untuk memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas, di mana tidak terdapat missing data, tidak terdapat outlier, dan model dapat mencerminkan fenomena yang sebenarnya atau teori yang dibangun, seperti kriteria yang saya tampilkan. Next. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap model pengukuran atau outer model dan inner model atau pengujian hipotesis. Dalam outer model perlu melakukan analisa tentang sifat dari pengukuran model tersebut, menguji validitasnya, dan menguji reliabilitas dari pengukuran yang digunakan. Next. Berdasarkan pedoman yang dilakukan oleh Goldman, Melgi, dan Jarvis et al., penelitian ini menggunakan model pengukuran reflektif. Next. Kemudian perlu adanya pengujian validitas terhadap instrumen penelitian, di mana ketika penelitian ini reflektif, maka uji validitas dan reliabilitas menjadi penting. Uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu instrumen dalam mengukur konsep yang seharusnya diukur oleh instrumen tersebut. Terbagi menjadi 2, yaitu validitas konstruk dan validitas konten. Validitas konten menunjukkan pendapat ahli terkait dengan seberapa mampu instrumen tersebut mengukur yang seharusnya diukur berdasarkan judgement dari ahli. Sementara validitas konstruk merupakan seberapa mampu item-item yang diukur sesuai atau fit dengan teori dari konsep atau variabel yang diukur. Terbagi menjadi 2, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan, dengan ketentuan seperti yang saya tampilkan. Selanjutnya adalah melihat reliabilitas.
di mana menurut Hale et al. Bahwa reliabilitas internal merupakan sejauh mana semua indikator mengukur variabel yang sama. Model pengukuran reflektif menekankan pada interkorelasi yang tinggi antar item pengukuran, di mana item pengukuran tersebut mengukur satu hal yang sama. Kemudian sehingga memerlukan konsistensi internal yang tinggi. Instrumen termasuk reliable apabila Cronbach alpha atau composite reliability-nya 0,7 sesuai dengan saran Hale et al. Tahun 2019. Terakhir adalah uji hipotesis atau uji model struktural. Yang perlu diperhatikan adalah koefisiensi jalur dan p-value, R-square, effect size, band folding, mediasi, dan moderasi. Terkait dengan mediasi, penelitian ini akan menggunakan ketentuan dari Cohen dan Cohen tahun 93 yang menjelaskan terkait dengan hubungan suatu variabel dapat dikatakan sebagai pemediasi. Sementara untuk moderasi akan menggunakan two stage dengan melihat signifikansi sebelum dan setelah adanya intervensi dari variabel moderasi. Sekian dari saya, berikut daftar pustakanya. Terima kasih.